Bayangkan sebuah menara yang menjulang tinggi di jantung Pulau Kalimantan, berdiri megah di tengah ibu kota baru Indonesia. Bukan di Jakarta, bukan pula di luar negeri, tapi di Nusantara. Nama resmi dari ibu kota negara yang sedang dibangun. Dan tower ini bukan sekadar bangunan biasa, Mega Tower EKN. Proyek senilai lebih dari 3,5 triliun rupiah. Bukan cuma bikin heboh warga Indonesia, tapi juga bikin negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura terbelalak. Ini bukan cuma soal beton dan besi. Ini adalah simbol kebangkitan, simbol transformasi. Dan mungkin juga sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia serius naik kelas. Oke, kita tarik ke belakang sedikit. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN telah jadi perbincangan hangat sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Lokasinya berada di Kalimantan Timur dan sejak awal dirancang sebagai ibu kota masa depan Indonesia yang hijau, cerdas, dan terintegrasi. Visi besarnya bukan hanya soal memindahkan gedung pemerintahan dari Jakarta, tapi tentang pemerataan pembangunan, mengurangi beban Pulau Jawa, dan menciptakan wajah baru Indonesia yang lebih inklusif dan progresif. Nah, dari sekian banyak infrastruktur yang dirancang di IKN, satu yang mencuri perhatian adalah Mega Tower Nusantara. Inilah menara ikonik yang disebut-sebut bakal jadi landmark utama, ikon visual yang akan mengidentifikasi IKN dari kejauhan. Menara ini bukan hanya soal tinggi-tinggian, tapi juga soal desain yang kental dengan unsur budaya Indonesia. Arsitekturnya terinspirasi dari gunungan wayang, tugu tradisional, dan motif-motif etnik yang digabungkan dengan pendekatan futuristik. Pokoknya, perpaduan tradisi dan modernitas dalam satu bangunan yang akan menjadi simbol IKN itu sendiri. Dan inilah yang bikin heboh. Tower ini akan dibangun dengan dana sekitar 3,5 triliun rupiah dan akan berdiri lebih dari 200 meter ke langit. Bukan sekadar bangunan pemerintah, tapi juga diproyeksikan sebagai tempat wisata, pusat inovasi, hingga tempat berkumpulnya berbagai kegiatan nasional dan internasional. Ketika desain dan rencana proyek ini dirilis ke publik, reaksi pun berdatangan. Media di Malaysia ramai memberitakan kemegahan proyek ini. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Bahkan, beberapa judul media menyebut Indonesia sudah selangkah di depan. Komentar dari netizen pun ramai. Ada yang kagum, ada yang minder, dan ada pula yang nyinyir. Tapi satu hal pasti, tower ini bikin geger. Singapura pun tak ketinggalan. Beberapa analis ekonomi dan perkotaan menyatakan bahwa Nusantara punya potensi untuk jadi pusat pertumbuhan baru yang bisa menyaingi kota-kota besar lain di Asia Tenggara. Nah, dari sudut pandang geopolitik dan ekonomi, mari kita telaah lebih dalam. Pertama-tama, dari segi positioning, pembangunan menara ini adalah cara Indonesia mengukuhkan identitas barunya di panggung global. Selama ini, Indonesia sering dianggap punya potensi besar, tapi kurang optimal dalam mengeksekusinya. Dengan proyek IKN dan hadirnya Mega Tower ini, kita sedang mengirim sinyal kuat kepada dunia. Kita tidak lagi hanya berbicara soal potensi, tapi kita sedang bergerak, bertindak, dan membangun masa depan yang nyata. Dari sisi ekonomi, tower seperti ini bisa berfungsi sebagai magnet investasi. Kita bisa ambil contoh Burj Khalifa di Dubai. Bukan cuma menara tertinggi di dunia, tapi simbol keberanian negara itu dalam memproyeksikan dirinya sebagai pusat bisnis dan pariwisata global. Indonesia tampaknya sedang meniru strategi itu. Tower ini bukan cuma tempat foto-foto, tapi bisa jadi tempat konferensi, inkubator bisnis, dan pusat pengembangan teknologi. Dalam konteks ASEAN, ini juga bisa mengubah dinamika kawasan. Ketika negara-negara tetangga masih berkutat dengan persoalan lama, Indonesia muncul dengan wajah baru, lebih segar, lebih strategis. Dampaknya buat Indonesia tentu besar. Ini bukan cuma soal bangunan megah, tapi juga perubahan pola pikir. Dulu, semua fokus pembangunan ada di Jawa. Sekarang, Kalimantan, yang dulu dianggap pinggiran, justru jadi pusat perhatian. Ekonomi akan terdorong, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat lokal akan ikut terlibat dalam gelombang transformasi ini. Dampaknya buat dunia, investor mulai melirik. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, bahkan negara-negara Eropa mulai menunjukkan minat terhadap proyek-proyek di IKN.
Tower ini berperan sebagai etalas Indonesia yang baru. Orang-orang mungkin belum tahu tentang Kalimantan, tapi ketika mereka melihat tower ini, mereka akan bertanya, ada apa di sana? Untuk negara jiran seperti Malaysia, proyek ini jelas jadi bahan perbandingan. Netizen mereka bahkan mengatakan bahwa Indonesia sudah berada 2 langkah di depan. Di satu sisi ini bisa memicu rasa iri, tapi di sisi lain bisa jadi pemacu semangat untuk berbenah. Singapura yang selama ini dikenal sebagai kota paling futuristik di Asia Tenggara pun mulai melirik ke arah Nusantara. Apakah IKN bisa jadi pesaing atau justru mitra baru? Lalu bagaimana dengan masa depan? Apakah Mega Tower ini benar-benar akan terwujud? Tentu kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan. Mulai dari keberlanjutan anggaran, kepastian politik setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjabat, hingga persoalan teknis di lapangan. Tapi jika proyek ini dikelola dengan baik, transparan, dan berkelanjutan, menara ini bisa rampung sekitar tahun 2026 atau 2027. Dan ketika itu terjadi, Indonesia akan memiliki salah satu ikon arsitektur paling megah di kawasan ini. Tapi tower ini jangan sampai jadi menara gading, indah di luar, kosong di dalam. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini inklusif. UMKM harus dilibatkan. Anak muda lokal harus mendapatkan akses. Lingkungan sekitar harus dilindungi. Dan yang paling penting, harus ada konektivitas yang kuat antara tower ini dengan kawasan urban di sekitarnya. Jangan sampai tower berdiri megah, tapi terputus dari kehidupan masyarakat. Bayangkan saja, beberapa tahun dari sekarang, ketika pesawat mendarat di Kalimantan Timur, dan para penumpang bisa langsung melihat siluet menara megah ini dari kejauhan. Di bawahnya, terbentang kawasan urban baru yang rapi, hijau, dan teratur, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang selama ini penuh sesak. Anak-anak sekolah datang berkunjung ke observatorium di puncak tower. Mahasiswa dari berbagai daerah datang belajar tentang smart city dan teknologi ramah lingkungan. Dan pelaku bisnis dari berbagai negara antre untuk menyewa ruang di kawasan inovasi digital IKN. Semua itu mungkin terdengar seperti mimpi sekarang, tapi fondasinya sedang dibangun hari ini, detik ini juga. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, pembangunan tower ini juga bisa menjadi cermin semangat baru bangsa Indonesia. Ini tentang bagaimana kita melihat masa depan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Keberanian untuk berinvestasi, untuk merancang kota dari nol, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi contoh, bukan hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam perencanaan kota yang manusiawi dan berkelanjutan. Ini adalah momen langka dalam sejarah kita. Tidak banyak negara yang mendapat kesempatan membangun ibu kota dari awal, apalagi di era ketika semua mata tertuju pada keberlanjutan dan efisiensi. Dan dalam konteks yang lebih luas, tower ini juga bisa menjadi ruang simbolik yang menyatukan banyak hal. Disinilah semangat lokal dan global bertemu. Disinilah budaya, teknologi, dan cita-cita generasi muda bisa dirayakan bersama.